terus sampean kok nangis apa? Jane yakin karo menungso. Tapi menungsone sing gak kena dilingno, malah celaka. Ayo kaya kabeh kadene dibadok. Nah, kalau kalian lihat di video itu, si bapak-bapak itu kayak lagi menangis. Dan dia bilang tuh pesen kayak gini kurang lebih. Semeru marah karena ulah manusia yang merusak alam. Di Gunung Semeru ini mungkin kalian pernah mendengar kisah tentang Mbah Dipo. Mbah Dipo adalah salah satu sesepuh yang ada di sana atau nih biasa juga disebut dengan juru kunci. Beliau berpesan, seandainya Semeru benar-benar akan meletus, sebaiknya warga jangan berlari ke arah Gunung Sawu, namun larilah ke arah sungai. Loh, kok ke sungai? Pasti ini menjadi pertanyaan bagi sebagian pihak. Karena sungai itu kan jalur lahar dingin alias zona maut. Ya bagi sebagian kalangan, Mahameru memang dipercaya sebagai tempat yang suci, tempat para dewa-dewa. Jadi guys, belum lama ini, berita letusan-letusan gunung kembali menggetarkan tanah Jawa. Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada Rabu, 19 November 2025, sore. Baru aja kita dengar berita erupsi Gunung Semeru 19 November 2025. Saudaranya di tengah juga Gunung Merapi meluncurkan awan panas. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran. Makanya ini barudan. Jadi ini Sehingga masyarakat dihimbau lah tuh untuk menjauhi area-area berbahaya dan juga diminta untuk tetap waspada. Tentunya nih kita semua berharap kejadian dahsyat Gunung Semeru 2021 dan Gunung Merapi 2010 nggak kembali terjadi. Kita doain juga teman-teman di sana semoga dijauhi dari mara bahaya, dikuatkan hatinya, dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Ngomong-ngomong soal Gunung Semeru, Gunung Merapi, kalian tahu nggak sih ternyata ada orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk menjaga gunung tersebut. Kata populernya nih disebut juga dengan juru kunci. Mungkin di antara kalian udah pernah ada tuh dengar kisah tentang Mbah Dipo di Gunung Semeru dan juga Mbah Marijan di Gunung Merapi yang memang mengabdikan dirinya sampai akhirnya meninggal dunia dalam tugasnya. Mereka ini bukan sekedar penjaga gunung. Di mata masyarakat, mereka adalah orang-orang yang terpilih sebagai penghubung antara manusia dengan alamnya. Ya kalau hari ini alam itu misalnya rusak, dieksploitasi secara semena-mena, ya kita juga nih yang repot guys. Kayak misalnya nih perubahan iklim, terus juga suhu yang makin ekstrim. Nah makanya di episode Scary Tale kali ini kita akan membahas tuh juru kunci legendaris di gunung-gunung yang ada di Jawa, khususnya Gunung Semeru dan juga Gunung Merapi. Jangan kalian skip video ini, tonton sampai habis jadi kalian bisa dapat kesimpulannya. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Jadi guys, pada saat erupsi Gunung Semeru 19 November 2025 kemarin, justru ada salah satu video viral bapak-bapak seolah-olah seperti kesurupan dan dia menyampaikan sebuah pesan. Ya. Terus sampean kok nangis apa? Aku jane yakin karo menungso. Tapi menungsone sing gak kena dilingno, malah celaka. Ayo kaya kabeh kadene dibadok. Nah kalau kalian lihat di video itu, si bapak-bapak itu kayak lagi menangis dan dia bilang tuh pesen kayak gini kurang lebih. Semeru marah karena ulah manusia yang merusak alam.
Gue sendiri nggak mau bahas ya tentang kesurupannya, bener apa enggak sih bang, tapi gue ingin membayangkan situasi yang terjadi di lapangan itu pasti penuh dengan kebingungan, kekacauan, dan juga bisa menimbulkan trauma bagi orang-orang yang mengalami situasi tersebut. Jadi gue nggak ingin menyalahkan ya bapak tersebut di dalam video, dan kalau lo lihat lagi di dalam video tersebut, ketika bapak itu menangis, bapak itu juga bilang, sebenarnya kasihan juga manusia ya, tapi manusia itu nggak bisa diingatkan, manusia itu serakah. Nah, gue juga pernah bilang kalau mitos itu sebenarnya tuh punya fungsi guys. Salah satunya adalah menjaga kelestarian hutan. Kalau misalnya hari ini hutannya dibuka, tanahnya dikeruk, semuanya dieksploitasi, nah yang terganggu itu adalah hubungan manusia dengan alamnya. Nah kalau udah kayak gitu siapa juga yang repot? Pasti manusia juga ujung-ujungnya. Nah terus ada komen-komen yang menarik gue temuin dalam video tersebut yang bilang bahwa itu sebetulnya adalah pesan dari Kuncen Gunung Semeru. Loh, Kuncen siapa nih yang dimaksud? Nah inilah yang mau gue bahas di video ini. Gunung Semeru merupakan gunung berapi yang masih aktif sampai sekarang, sekaligus jadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Kalian bayangin aja guys, tinggi gunung ini mencapai lebih dari 3.600 mdpl. Wah itu benar-benar tinggi banget ya. Dan gunung ini sering disebut juga dengan Mahameru, yang dalam bahasa Sanskerta berarti Meru Agung atau pusat jagat raya besar. Letusan Gunung Semeru ternyata tercatat sejak 1818. Nah kita masih belum bisa lupa ya dari erupsi yang terjadi pada Desember 2021 yang memakan korban jiwa dan membuat ribuan orang di lereng Semeru harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Meskipun termasuk gunung aktif, tapi Semeru masih tetap menjadi tujuan wisata favorit bagi para pendaki dan pendatang. Pesona dan keindahannya mampu menghipnotis bagi siapapun yang berkunjung ke Gunung Semeru. Di Gunung Semeru ini mungkin kalian pernah mendengar kisah tentang Mbah Dipo. Mbah Dipo adalah salah satu sesepuh yang ada di sana atau nih biasa juga disebut dengan juru kunci. Mbah Dipo tinggal di dusun Kamar A, daerah yang sangat rawan apabila Semeru itu benar-benar meletus dan mengeluarkan lahar panas. Salah satu sumber menyebutkan kalau masa mudanya Mbah Dipo itu menghabiskan waktu buat bertapa di puncak Mahameru. Nggak kebayang dong dinginnya kayak apa. Bahkan disebut sampai rambutnya itu panjangnya sepinggang. Saking lamanya nggak turun-turun. Koneksi bahasa batin beliau sama Semeru itu kuat banget. Sebelum beliau wafat di tahun 2007, ada sebuah pesan yang dianggap misterius oleh sebagian orang disampaikan oleh Mbah Dipo. Beliau berpesan, Seandainya Semeru benar-benar akan meletus, sebaiknya warga jangan berlari ke arah Gunung Saur, namun larilah ke arah sungai. Loh, kok ke sungai? Pasti ini menjadi pertanyaan bagi sebagian pihak. Karena sungai itu kan jalur lahar dingin alias zona maut. Sedangkan Gunung Saur itu tempat tinggi. Kenapa Mbah Dipo malah nyuruh seakan-akan jadi kebalikannya? Nah, ternyata ada dua teori yang mungkin bisa menjelaskan pesan ini. Yang pertama, saat erupsi kan kondisinya gelap gulita. Jadi sungai bisa jadi patokan arah biar nggak tersesat. Yang kedua, kenapa dilarang ke Gunung Saur? Saat gunung meletus, tempat tinggi yang terbuka itu tentunya menjadi sasaran empuk. Jika terjadi letusan besar atau ada lontaran batu pijar, bukit terbuka bisa tersapu habis. Pesan itu tapi ditutup juga dengan kalimat kembalikan semuanya kepada yang ada di atas. Yang artinya apa? Segala kemungkinan masih bisa terjadi kalau memang itu kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi segala kemungkinan itu masih bisa terjadi guys ya. Dan pesan dari Mbah Dipo itu udah cukup lumayan lama, yaitu di tahun 2007 sebelum beliau meninggal dunia. Yang tentunya sekarang kondisi alam juga udah banyak perubahan dibanding tahun tersebut. Ya intinya kalau menurut gua guys, kita tetap hati-hati dan waspada ya, ikutin aja tim terkait yang memang bertanggung jawab di Gunung Semeru. Kalau kita ngomongin Gunung Semeru juga, kita pasti akan teringat sama salah satu lirik lagu Dewa 19 yang judulnya Mahameru. Di lirik lagu itu ada kata-kata Mahameru sebuah legenda tersisa, puncak abadi para dewa. Ya bagi sebagian kalangan, Mahameru memang dipercaya sebagai tempat yang suci, tempat para dewa-dewa.
Gunung Semeru juga punya legendanya sendiri. Disebutkan Kitab Tantu Pagelaran, kalau Pulau Jawa dulu itu terombang-ambing di lautan. Dewa Brahma dan Dewa Wisnu lantas memindahkan Gunung Meru dari India ke Jawa untuk menjadi penyeimbang atau paku bumi pulau tersebut. Disebutkan gunung ini dibawa oleh Dewa Wisnu dalam wujud kura-kura raksasa dan Dewa Brahma dalam wujud ular naga raksasa. Awalnya para dewa ingin meletakkan di barat tapi membuat pulau ini miring. Akhirnya Gunung Meru dibagi dua. Bagian kecil gunung dipotong diletakkan di barat laut membentuk Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Sementara bagian utama menjadi Gunung Semeru. Yaitu dia guys salah satu versi legenda atau asal-usul Gunung Semeru, di mana banyak tempat itu juga punya kisah legenda dan asal-usulnya sendiri. Nah, sebelum nanti kita lanjut nih membahas tentang Mbah Marijan, mungkin ada doa yang sangat banyak dari orang yang berharap untuk Gunung Semeru agar lekas kembali pulih. Nah guys, kalau kalian pernah ke Gunung Merapi, pasti depannya tuh ngelihat ada Tugu Elang Jawa. Emang kalau Merapi itu kayaknya ngangenin gitu ya, suasananya dingin, sunyi, ada monyet-monyet. Apalagi sekarang tuh di deket Tugu Elang Jawa bisa main skuter listrik. Gunung Merapi juga merupakan sumber kehidupan dari alam. Yang tadi gue bilang di depan tuh, bahwa memang manusia harus menjaga keselarasan dengan alamnya. Agar apa? Agar nggak terjadi eksploitasi yang semena-mena. Dan kalau kita bicara tentang Gunung Merapi, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin tentang Mbah Marijan. Mbah Marijan sudah menjadi juru kunci sejak tahun 1982, menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia. Kuwi mengko meneh pantangane Merapi supaya ora nesu, kuwi kudune bego-bego aja ngrusak daerah Jogja. Nek arep butuh ning aja kuwi ben diwae ning metune ben men diparingi pasir ning aja metu Jogja-Jogja ku lumprah aja ngantek butuh pasir kanggo bego. Itu salah satu video Mbah Marijan yang pernah viral yang kurang lebih ingin mengatakan bahwa jangan sampai merusak Merapi, jangan sampai merusak lingkungan, jangan sampai merusak alam. Para penambang pasir jangan menggunakan mesin. Nanti kalau misalnya sampai rusak tuh Merapi, bisa akan ada awan panas dan Eyang Merapi akan marah. Nah, ada sebuah kisah lain nih yang pernah dialami oleh Mbah Marijan, terjadi tahun 1973 sebelum menjadi juru kunci. Waktu itu ketika beliau itu naik ke Gunung Merapi, nah ketika tidur dan setengah tidur inilah dirinya merasa didatangi oleh seorang wanita cantik. Wanita cantik ini bernama Nyai Gadung Melati dan pada saat itu dirinya diberi dingklik. Mbah Marijan sedang berada di dalam kawah, di mana kawah itu seperti ruangan yang luas penuh dengan kursi-kursi yang ditata rapi. Ada dua pintu gerbang hijau yang tertutup, pintu masuk ke Istana Merapi. Mbah Marijan pun tidak boleh duduk di kursi, melainkan duduk di bawah dengan alas permadi dan bantal. Di tempat itu, kedit Merapi, hujan terus terjadi sampai jam 1 malam. Hujan semakin deras. Disitulah ia melihat ada pengawal dari Laut Selatan sedang menjaga Kali Krasak. Dan ada sebuah jalan besar yang menuju ke Laut Selatan. Seperti ada alun-alun tentara berjajaran dan banyak orang seperti sedang menunggu. Ayahnya yang masih hidup waktu itu pernah memberi pesan kalau naik ke atas jangan berpegangan pada pohon yang besar. Tapi dengan pohon yang kecil pun bisa ke atas. Nah mungkin kalian juga pernah mendengarkan kisah Keraton Takasat Mata di Gunung Merapi. Nah kita lanjut lagi nih, bahas tentang Mbah Marijan. Mbah Marijan mendapatkan gelar Mas Penewu Surokso Hargo yang artinya menjaga gunung setelah diangkat menjadi abdi dalem Sultan Hamengkubuwono ke-9.
Dari lahir sampai meninggal, beliau itu hanya tinggal di satu tempat, yaitu di lereng Gunung Merapi. Banyak tugas yang dilakukan oleh Mbah Marijan, salah satunya adalah upacara labuhan ke puncak Merapi. Memahami Gunung Merapi ternyata cukup penting guys, karena terdapat garis imajiner lurus tuh yang menghubungkan antara Merapi, Keraton, dan juga pantai selatan. Tahun 2006, Mbah Marijan ini sempat viral karena menolak perintah evakuasi. Perintah titah dari Sultan juga ditolak. Sehari setelah erupsi, Mbah Marijan ini malah pergi ke atas ke puncak Merapi. Yang mana cukup lama beliau nggak balik-balik juga tuh turun sampai keesokan harinya. Orang pasti pada waspada ya dan juga ngeri. Kok mana nih Mbah Marijan nggak turun-turun? Diperintahkan turun malah naik ke atas. Sampai akhirnya diketahui ya kenapa Mbah Marijan menolak perintah evakuasi dan juga menolak perintah ngarso dalem. Ternyata saat itu Mbah Marijan mendapatkan pesan kalau Merapi hanya batuk biasa. Nah setelah kejadian itu Mbah Marijan tuh semakin viral jadi bintang iklan yang roso-roso itu guys. Pokoknya kuku Bima Energi Roso. Tapi dengan semakin populernya, Mbah Marijan juga tidak meninggalkan kesederhanaannya yang emang udah jadi ciri khasnya. Sampai puncaknya tahun 2010 ketika ada erupsi besar di Gunung Merapi. Penyisiran sini gimana? Yang sini belum. Mbak Eva kejamurnya. Saat itu sirine bahaya sudah berbunyi, semua orang lari dan turun, tapi Mbah Marijan tetap memilih untuk tinggal. Bukan karena beliau sombong ataupun sakti kebal dari api guys, bukan. Tapi memang ada amanat untuk menjaga gunung. Dimana bagi orang zaman dahulu tugas itu adalah kehormatan yang harus dibawa sampai mati. Mbah Marijan pun mengatakan kepada anaknya dan juga yang lain agar segera turun pada saat itu. Sementara Mbah akan tetap tinggal. Akhirnya awan panas wedus gembel menyapu dusun Kinarejo, tempat tinggal beliau. Mbah Marijan pun ditemukan wafat dalam posisi bersujud di dalam kamarnya. Mbah Marijan tidak lari. Mbah Marijan tidak bersembunyi. Mbah Marijan memilih menghadapi takdirnya di tempat yang ia anggap paling suci. Mbah Marijan menghadap Sang Pencipta di tengah tugasnya. Inilah definisi loyalty level tertinggi. Pasca kepergian Mbah Marijan, Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengangkat Asih anaknya sebagai juru kunci Gunung Merapi di tahun 2011. Kisah ini tuh benar-benar legendaris, di mana Gunung Merapinya itu juga punya kisah yang legendaris. Nah, kisah legendaris Gunung Merapi ini juga ada dari pendiri kerajaan Mataram Islam, yaitu Panembahan Senopati. Dalam babat Tanah Jawi, sebelum jadi raja, Panembahan Senopati ini galau berat, sehingga dia bertapa di Parangkusumo, pantai selatan, sampai bikin laut saat itu jadi gaduh dan bergejolak. Karena laut itu gaduh, akhirnya Kanjeng Ratu Kidul pun muncul. Dan di sana mereka saling kagum, sampai akhirnya terjadilah perjanjian bahwa Kanjeng Ratu Kidul akan membantu keturunan Mataram dengan pasukannya. Panembahan Senopati juga mendapat ilmu pemerintahan dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, disinilah peran penasihat beliau, Ki Juru Martani, yang menyarankan juga untuk melobi penguasa utara di Gunung Merapi. Setelah pertapaan tersebut, pecahlah tuh pertempuran antara kerajaan Mataram Islam dengan kerajaan Pajang di Prambanan. Kerajaan Pajang menyiapkan 10.000 pasukan untuk perang melawan Mataram Islam. Sedangkan Mataram Islam belum punya pasukan sebanyak itu. Menghadapi hal tersebut, Ki Juru Martani punya ide. Kemudian mendesak Panembahan Senopati untuk pergi ke Goa Langse dan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Sementara dirinya akan meminta bantuan dari penguasa Gunung Merapi. Setelah pertemuan-pertemuan tersebut, pertempuran pun akhirnya terjadi. Kedua belah pihak saling serang dan malam pun tiba. Kedua pihak kembali ke kesatuannya masing-masing. Pada saat gelap malam, tiba-tiba Gunung Merapi meletus. Dikisahkan letusan itulah yang menyebabkan hujan lebat, hujan debu, gempa bumi, banjir, dan gejala alam lainnya. Prajurit Mataram di selatan Prambanan langsung memukul-mukul canang Kiai Bicak. Banjir menggenangi kubu Pajang yang memaksa mereka melarikan diri dalam kebingungan. Dan Sultan Pajang pun terseret dalam kekacauan tersebut.
Begitulah Pajang berhasil dikalahkan dan Mataram Islam pun memenangkan pertempuran. Nah, itu dia guys salah satu versi kisah legenda tentang Gunung Merapi. Dimana kalau kita ke Gunung Merapi, yang paling dikangenin itu pasti suasananya dan juga udaranya yang sejuk. Nggak kayak di kota dah, polusinya ampun bener. Dan tentunya ada satu kata nih yang kita ingat kalau ke Gunung Merapi dan mungkin nggak bisa dilupakan. Kalau Merapi itu tidak pernah ingkar janji. Ya itu dia guys, kisah legendaris juru kunci yang ada di gunung-gunung Pulau Jawa. Nah lebih tepatnya di Gunung Semeru dan juga Gunung Merapi. Dari cerita tadi ya, kalau kalian misalnya sadar, walaupun misalnya pesan dari si juru kuncinya itu beda-beda, tapi ternyata ada satu pesan yang sama kurang lebih. Intinya kita sebagai manusia harus menghormati dan juga menjaga hubungan yang baik dengan alam. Kejadian erupsi Semeru dan juga Merapi kemarin sebagai pengingat kita bahwa kalau misalnya alam dalam tanda petik itu marah, nanti yang repot manusia juga. Misalnya contoh perubahan iklim, suhu ekstrim semakin panas. Kalau misalnya udara makin panas, masa setiap hari kita harus pakai AC melulu? Intinya guys, gunung, hutan, sungai itu nggak butuh kita itu ada buat mereka. Tapi justru kita yang butuh mereka. Dan kalau kita nggak mulai jaga nih dari sekarang, jangan salahin ya nanti alam punya caranya sendiri untuk menunjukkan kemarahannya. Nah kalau kalian mau nambahin sesuatu, misalnya kalian tahu akan sesuatu dari dua hal yang tadi gue bahas, boleh banget komen aja di bawah. Dan kalau misalnya mau request gue bahas apa lagi, bisa banget juga komen di bawah. Semoga apa yang terjadi di Semeru dan Gunung Merapi lekas pulih kembali. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.